bahasa kita sudah nak dandam. Maka terhadap siapapun yang membenci beliau, Nabi tidak pernah nyimpan dendam. Itu yang harus kita hilangkan, Pak. Ya. Ada satu musuh yang barangkali insya Allah nih, nanti Pak Agus akan berkunjung di satu tempat di Madinah. Yang bila kita tahu sejarahnya, Pak, tersayat hati kita kalau berkunjung di tempat ini, yaitu di Gunung Uhud, Jabal Uhud. Pak Jaka berangkat kan kemarin? Pak Indra, ke Uhud berangkat kan? Pergi ya, insya Allah. Ke Uhud. Kalau kita tahu sejarah Uhud nih Pak, belum sampai ke Uhud udah nangis dulu kita. Kenapa? Ada peristiwa yang menyayat hati. Kaum muslimin kalah dalam pertempuran Uhud. Tersiar berita Muhammad wafat, Muhammad wafat. Padahal yang wafat bukanlah Rasulullah, tapi yang wafat adalah pamanda beliau, Hamzah. Di tengah-tengah dia tak berdaya, datanglah istri Abu Sufyan. Ada ke Pak Sufyan, Ustaz? Dan diundang. Datanglah istri Abu Sufyan membawa sebilah pisau, dia belah perut paman Rasulullah Hamzah ini. Dia ambil isi perutnya, dia kunyah-kunyah di hadapan Nabi. Untuk apa? Memancing kemarahan dan dendam Rasulullah. Tapi tidak terbesit sedikit pun dendam di hati Nabi. Apa buktinya, Pak? Ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kembali kota Mekah, 4 penjuru kota Mekah dikepung kaum muslimin. Gempar Mekah waktu itu, Pak. Mereka sudah membayangkan terjadi pertumpahan darah, tetapi tidak. Rasulullah membuat maklumat. Apa di antara isi maklumat Rasulullah? Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan aman. Bukan Rasulullah unyok-unyok mencari Abu Sufyan. Oke, unyok-unyok, Pak. Bersemangat nak bunuh Abu Sufyan. Mana Abu Sufyan keluar yang membunuh pamanku dulu? Enggak. Tidak, Pak. Bahkan beliau membuat tadi maklumat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Dia lindungi Abu Sufyan dan keluarganya. Betapa mulia hati Rasulullah dalam mengamalkan apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Wadharni, biarkan aku yang ngurusnya, kata Allah. Maka kepada seseorang yang barangkali pernah menzalimi kita, Pak, maka serahkan saja pada Allah. Ya Allah, aku berserah kepadamu, ya Allah. Begitulah hal yang terjadi pada diri Rasulullah yang dibalut dengan sifat sabar yang luar biasa. Maka kita berusaha nih, Pak, balik haji, balik umroh, sabar. Ialah nasihat orang sabaran. Halo Pak Jaka. Ya kan? Nasihat orang sabaran, Pak. Ya, sabar. Mau ngantuk di Makkah jam 3, jam 10. Sampai tidur saya ceramah, Pak. Mati Makkah masih. Itulah nasihatnya, Pak. Sabar luar biasa. Mudah-mudahan ini kita ambil petik ini sajalah, Pak. Sabarullah dalam menghadapi ujian hidup. Mudah-mudahan dari 2 ini saja kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, Pak, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Insya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman untuk melaksanakannya luar biasa, Pak Haji Lutfi, ya. Ya, 2 hal tuh. Memang harus namanya jihad, Pak. Jihad, ya, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Nah, tapi kita selalu berupaya. Kita doakan mudah-mudahan, Pak, siapapun kita yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, ya, Allah selalu jaga kesolehan dan ketaatan kita, insya Allah, ya. Ketakwaan kepada Allah, kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Mudah-mudahan 2 contoh kekasih Allah ini benar-benar dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya, Pak? Cukup baik. Sadanglah jam 10.
Panjang gila YouTube Pak Jasbu kalah. Penuh memori. Bapak Ibu sekalian, terhadap Pak Agus yang akan berangkat, saya tidak akan memberikan banyak bekal, cukup bekal yang ada dalam kalimat talbiyah saja, Pak. Kalimat talbiyah itu bekal, Pak. Pertama, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Artinya ikhlas. Ketika berangkat nih ikhlas dan murnikan niat hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua, labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang tidak ada syarikat bagimu. Jangan sekali-kali berangkat umroh membawa sesuatu yang di mata Allah itu adalah syirik, Pak. Jadi tolong mun dulu ada nuntut-nuntut, Pak. Tinggalkan dah, Pak. Umpamanya ada cincin-cincin yang besar macam Pak Jaka kan. Masih dipakai guys. Isi dan berisik lah insyaallah ya. Mun ada isi Pak. Tolong sudah dibawa dah. Ya, karena memang Allah paling tak suka Pak dengan dosa syirik tu, Pak. Jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak, innal hamda. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Bawalah hati yang tawadhu. Jangan bawa hati yang takabur. Yang ketiga, yang keempat, wan ni'mata. Segala nikmat hanya milikmu ya Allah. Artinya apa? Dalam perjalanan fasilitas yang diberikan oleh travel, syukuri Pak. Syukuri. Hotelnya, kendaraannya, makannya. Yeah. Jangan nak suke komentar yang daan baik. Insya Allah selama umroh daan tenang, Pak. Gitu hotelnya itu deh. Mahal-mahal aku bayang. Selama dalam kamar tidak bakal tenang. Pergi nanti makan. Ya Allah itu kendang lautnya. Dah komen Pak. Iya. Nah, ini mohon maaf Pak. Tidak akan jadi nikmat. Ya. Maka tanda orang bersyukur tuh no comment. Ayolah Pak. Sudah nak dikomentari. Semuanya kembalikan pada Allah. Wan ni'mata lakawal mulk. Artinya kalau Bapak diuji. Kalau diuji Pak, diuji dengan sesuatu yang tak sesuai dengan keinginan kita, maka kembalikan pada Allah. Jangan dikembalikan kepada pemilik travel. Bapak marah macam-macam kalau jadinya baik, habis pahali. Datang kalau ke situ dah ceritakan nang buruk-buruk. Dah harusnya malaikat berapa hari Mas Medi? 40 hari batah di rumah. Karena ceritakan nang buruk-buruk 2 hari nang dah balik. Yang kita takutkan, Pak. Nah, ini baik pesan-pesan yang ada dalam kalimat talbiyah cukup untuk menjadi bekal. Mudah-mudahan ini mengantarkan kemakburan dan kemakbulan ibadah umroh yang akan ditunaikan. Amin, insyaallah. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita sama-sama berdoa dan kita doakan Pak Agus Supriyadi ini mudah-mudahan selalu disehatkan Allah dan diberikan kelancaran dalam perjalanan, dimudahkan dalam pelaksanaan semua rangkaian ibadah umroh dan ziarahnya, dan kita doakan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.